ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Kalimah Syahada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan pada kita, dan kemudian kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan pada kita rizki yang halal, memberikan kepada kita amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin tentunya memerlukan ilmu dalam kehidupannya, wabil khusus ilmu tentang agamanya yang mengajarkan pada dia akidah, ibadah, dan muamalah, hubungan dia dengan sesama manusia. Karena Islam mengajarkan kepada kita semua hal tersebut, bukan hanya persoalan akidah, namun juga persoalan tentang ibadah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita sudah mengajarkannya dengan salat, dengan zakat, dengan berhaji, dengan umrah. Sebagaimana agama kita juga mengajarkan kita untuk atau bagaimana berhubungan dengan sesama hamba Allah, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan rekan bisnis, dengan orang lain siapapun itu. Ya, maka dalam agama kita ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak dan muamalah. Ya. Karena begitulah Allah menurunkan agama ini dengan lengkap dan sempurna menjadi petunjuk kehidupan yang terbaik. Dan orang yang bahagia adalah orang yang berusaha untuk meniti kehidupan agamanya dengan baik. Dia akan bahagia. Dan itulah orang yang baik. Orang yang bahagia, orang yang baik. Baik dalam arti dia mengikuti agamanya. Dan orang yang baik dialah orang yang bahagia. Sebagaimana orang yang celaka, orang yang sengsara dialah orang-orang yang tidak baik. Akan ada balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana orang yang tidak baik, tidak mengikuti agamanya dengan benar, maka sengsara. Ya, kalaupun dia merasakan sesuatu yang baik, yang berlawanan, yang ternyata itu tidak atau bertentangan dengan Islam, itu kebaikan-kebaikan yang semu saja. Dia mendapatkan harta dari jalan-jalan yang diharamkan oleh Islam, kebahagiaan semu saja. Dia bahagia dengan justru minum khamr, dia bahagia dengan melakukan kemaksiatan, kebahagiaan yang semu yang seperti itu. Bukan kebahagiaan yang hakiki, yang akan hilang dan berganti dengan keburukan setelahnya. Maka kita bersyukur pada Allah dengan nikmat dan karunia-Nya. Allah berikan kita pemahaman tentang agama dan Allah berikan kita taufik untuk beramal. Semoga ditambah ilmu kita, ditambah amal kita, sebagaimana diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah pada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali ayat yang terakhir dari surat Al-Muzammil ya. Ayat yang terakhir dari surat Al-Muzammil, ayat yang ke-21. Ya, di mana Allah Subhanahu, ini ayatnya panjang bersama dengan ayat-ayat sebelumnya yang ringkas-ringkas. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghapus tentang kewajiban untuk salat malam sebagaimana yang Allah tetapkan di awal ayat. Nanti kita akan jelaskan bahwa syariat ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup mungkin untuk berubah-ubah. Tapi ketika beliau wafat sudah tidak ada lagi perubahan dalam syariat. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu sebagaimana biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lam
annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfah wa thulutsah wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuh fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah huwa khaira wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-21 atau ayat yang ke-20 dari surat Al-Muzammil ini, kata Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad mengetahui bahwasanya engkau telah melakukan salat malam adna min thulutsayil lail, kurang lebihnya sepertiga malam, 2/3 malam, wa nisfahu atau setengah malam, wa thulutsahu atau sepertiga malam, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan juga Allah mengetahui segolongan dari orang-orang yang bersamamu melakukan salat malam juga. Ini Allah membuka ayat ini ya dengan Allah mengetahui bahwa Nabi melakukan sebagaimana yang Allah perintahkan di awal ayat, di awal surat, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Bangunlah salat malam kecuali sedikit. Ini 2/3 malam. Jadikan 2/3 malammu salat malam, nisfahu atau setengahnya, setengah tidur, setengah salat malam. Aw inqus minhu qalilan atau sepertiga malam salat malam. Ya. Dan Allah kata Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka ya'lamu. Allah mengetahui, Rabbmu mengetahui. Allah menggunakan kata Rabbmu di sini, bukan innallaha, tapi Rabbmu. Rabb ya, itu yang mengatur, yang memelihara, yang merawat ya. Dan Allah mengetahui hal tersebut. Karena nanti akan ada keringanan
Keringanannya kenapa? Keringanannya karena Nabi SAW dan para sahabatnya berat melakukan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua, Rabbnya Nabi SAW dan para sahabat, ya, mereka atau Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hal tersebut dan kemudian memberikan keringanan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu, sesungguhnya engkau mengerjakan salat itu min thulutsail lail, 2/3 malam, ya, au nisfa min thulutsaili wa nisfahu wa thulutsahu, ya, atau ada setengah malam atau ada sepertiga malam. Wa ta'ifatum minal ladina ma'ak, dan segolongan dari manusia yang bersama engkau juga melakukannya. Masya Allah, ya. Dan ini kita sebutkan di sebelumnya bahwa di awal ayat ini turun, Al-Muzammil ini turun, demikianlah salat malam menjadi wajib, ya, wajib hukumnya dan pengerjaannya subhanallah, 2/3 malam, setengah malam, sepertiga malam, ya. 2/3 malam artinya kalau malam itu dimulai dari maghrib, ya, maghrib sampai kemudian subuh, ya. Maghrib sampai kemudian subuh, katakanlah 10 jam, ya, katakanlah 10 jam, maka 2/3 malam bisa sampai 6 jam. Setengah malam bisa sampai 5 jam. Sepertiga malam 3 jam. Itu Masya Allah. Kita sholat tarawih setengah jam aja udah capek, ya. Ada imam sholat tarawih sampai 1 jam saja, wah sudah gelisah jamaahnya, ya. Sudah batuk-batuk semua, banyak yang batuk-batuk, ya. Nah, apa namanya? Ini 3 jam, 5 jam, atau 7 jam, 6 jam, 7 jam, subhanallah. Allah mengetahui hal tersebut. Dan demikian pula sebagian kelompok yang bersama Nabi SAW, ini sebagian sahabat, melakukan hal tersebut. Dan Allah mengetahui bahwa mereka berat, ya, bersamaan dengan aktivitas-aktivitas yang mesti mereka lakukan. Dan begitulah manusia kalau di malam harinya begadang, ya biasanya di siang harinya menjadi apa? Menjadi lemah, menjadi ngantuk, jadi kurang tenaga, dan seterusnya. Dan ini ada sebagian yang mengatakan berjalan selama 1 tahun. Jadi ayat pertama sampai ayat terakhir turun 1 tahun setelahnya. Karena tidak mesti satu surat itu turun bersamaan, tidak mesti. Karena Al-Quran itu bukan sejarah, ya, bukan artinya Al-Fatihah turun duluan dibanding An-Nas, enggak. Bahkan yang turun duluan adanya di belakang, yaitu surat apa? Surat Al-Alaq, Iqra, adanya di juz yang ke-30. Ya. Maka Al-Quran itu susunannya disusun berdasarkan instruksi dari Nabi SAW. Dan instruksi Nabi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasarkan turunnya Al-Quran tersebut secara waktu, ya. Maka demikian pula ayat ini turun, ada yang mengatakan setahun setelah awal dari surat Al-Muzammil, ya, ayat terakhirnya. Namun dalam Al-Quran, dalam susunan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk disusun, ini disatukan menjadi satu surat, ya, menjadi satu surat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, ya, bahwa Nabi SAW salat malam seperti itu sebagaimana para sahabat, wa ta'ifatu minal ladina ma'ak, dan sekelompok orang yang bersamamu juga melakukan salat malam seperti itu. Dan ini ayat ini walaupun menunjukkan keringanan nanti, tapi juga menunjukkan pentingnya salat malam bagi seorang muslim, ya. Pentingnya salat malam bagi seorang muslim. Di antara salat yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik ketika beliau safar maupun ketika beliau tidak safar, yaitu salat witir, yang itu merupakan bagian dari salat malam. Semua salat, hatta salat rawatib, ketika safar ditinggalkan oleh Nabi SAW. Qobliyah, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ditinggalkan oleh Rasulullah, kecuali 2 salat, yaitu salat witir dan salat qobliyah subuh. Ya, 2 salat yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW walaupun ketika beliau safar, ya. Maka ini menunjukkan pentingnya seorang mukmin untuk mengerjakan salat malam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di malam hari fatahajjad bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah nafilatan lak sebagai perkara yang sunnah untukmu.
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu memberikan kepada kamu tempat yang terpuji, kondisi yang terpuji. Ya. Maka ini salat malam. Walaupun sunnah memang hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Tidak merupakan sebuah kewajiban. Ya, bahkan orang yang biasa melakukan salat malam, sekali dia tidak melakukan salat malam boleh mengqadha'nya di siang hari, yaitu di waktu duha, dengan menambah salat duhanya. Kalau dia biasa salat duha, ditambah salat duhanya dalam rangka mengqadha' salat malamnya. Tentunya dengan jumlah yang tetap genap, ya. Tapi kalau dia tidak biasa salat duha, boleh dia salat duha di waktu duha dalam rangka mengqadha' salat malamnya. Ya. Dan salat malam ini kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan para nabi terdahulu bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat ketika Nabi Yakub alaihi salam, ya, Allah sebutkan dalam ayat bahwa putra-putranya minta agar Nabi Yakub alaihi salam memintakan ampun untuk mereka. Dahulu sudah berbuat yang buruk kepada Nabi Yusuf alaihi salam, anak yang disayangi oleh Nabi Yakub. Ya, maka kata Nabi Yakub, sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanku untuk kalian. Aku akan minta ampun. Sebagian ulama ada yang menafsirkan mereka anak-anak Nabi Yakub ini meminta kepada Nabi Yakub di siang hari, dan Nabi Yakub mengatakan sa'astaghfiru, nanti aku akan mintakan ampunan. Ini Nabi Yakub ingin memintakan ampunan tersebut di malam hari bersamaan dengan sholatnya beliau, ya, bersamaan dengan sholat malam beliau di malam hari. Ya, sholat ibadah yang sudah ada dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku menegakkan salat dan keturunanku. Nabi Ibrahim sudah doa sama Allah agar dijadikan istiqomah dalam mengerjakan ibadah salat. Padahal Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun fikihnya kita tidak tahu bagaimana fikih salat zaman Nabi Ibrahim, bagaimana fikih salat zaman Nabi Isa, bagaimana fikih salat zaman Nabi Yakub, zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Musa, berapa rakaat, kapan waktunya, wallahu a'lam, ya. Tapi sudah ada ibadah salat ketika itu, termasuk diantaranya salat apa? Salat malam, ya. Maka ini perkara yang penting bagi seorang mukmin. Dia akan menguatkan akidah, menguatkan ibadah, menguatkan iman, menguatkan bisa beramal soleh dalam salat malamnya. Ya, maka masya Allah, Allah memberikan keringanan kepada kita. Ya, nggak mesti kita salat malam 2/3 malam, atau setengah malam, atau sepertiga malam, nggak mesti. Berapa banyak salat malam paling minim, Pak? 1 rakaat silahkan, masya Allah. 1 rakaat ringan, ya, rakaat witir, 1 rakaat. Boleh sebelum tidur, yang penting habis isya, ya. Boleh sebelum tidur, boleh. Ya, kalau khawatir nanti nggak bisa bangun sepertiga malam terakhir atau di tengah malam nggak bisa bangun, ya sebelum tidur saya salat malam. 1 rakaat boleh. Ya, 1 rakaat yang ringkas, sangat ringkas boleh. Cuma baca Al-Fatihah saja, nggak baca yang lain misalnya. Ya, kemudian sudah selesai. Ya, mungkin sebagai latihan, boleh. Tapi jangan gitu-gitu aja lah. Ya, seenggaknya nanti ditambah dengan surah, ditambah menjadi 3, tambah jadi 5 dan seterusnya. Karena orang mungkin kalau langsung 11 rakaat begitu, dengan ayat-ayat yang panjang, ya mungkin begitulah. Amal itu harus dilatih. Ya, amal itu harus dilatih pelan-pelan. Ya. Kalau sekaligus biasanya juga nanti akan hilang sekaligus juga. Ya, tapi kalau pelan-pelan biasanya akan bertahan. 1 rakaat terus selama sebulan. Nah, sudah biasa salat malam. Tambah jadi 3 rakaat. Mau coba ba'da tidur atau setelah tidur, maka tidurnya dipercepat. Ya, maka sunnah dalam Islam agar seseorang itu setelah Isya, jika tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting, untuk bersegera apa? Untuk bersegera tidur, ya, bersegera istirahat. Di antara hikmahnya adalah agar apa? Agar mudah seseorang untuk bangun salat malam, mudah seseorang untuk bangun salat subuh. Ya, maka bukanlah sebuah hal yang sunnah seorang untuk bergadang sampai malam-malam. Ya, kecuali ada keperluannya silahkan. Kalau ada keperluan, ada tamu mungkin malam hari, atau memang ada pekerjaan yang harus dikerjakan, ada pelajaran yang harus dipelajari sampai malam hari,
karena besok harus deadline, silahkan sesekali, nggak ada masalah. Tapi kalau itu menjadi sebuah hal yang dilakukan terus-menerus, apalagi untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sekedar hanya untuk menonton, sekedar hanya untuk hahiri, hura-hura, pesta-pesta, maka ini bukanlah sunnah dalam agama kita. Yang sunnah adalah segera tidur setelah apa? Setelah Isya. Setelah selesai sholat Isya, maka segera istirahat, segera tidur, agar mudah untuk bisa terbangun besok harinya. Mengerjakan sholat subuh juga mengerjakan sholat malam. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuqaddirul laila wan nahar." Dan Allah Subhanahu wa taala yang yuqaddirul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang menghitung, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur malam dan siang. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kadang kalau kita mungkin standar-standar saja ya biasanya, karena daerah-daerah tropis, daerah khatulistiwa, kita kadang siang ya segitu-gitu aja, malam juga lamanya juga segitu-gitu aja. Ya, tidak ada perubahan. Ya kadang-kadang seperti sekarang ini jam 4 subuh, ya kadang setengah 5, nggak terlalu banyak lah. Kadang maghrib setengah 6, kadang sampai jam 6 gitu. Nggak terlalu banyak berubah. Ya, tapi di sebagian tempat, sebagian negeri, siang dan malam itu di waktu yang berbeda, punya waktu yang berbeda juga. Ya, satu waktu siangnya jauh lebih lama daripada malamnya. Kadang siang bisa 20 jam, malam hanya 5 jam. Ya. Atau sebaliknya, kadang siangnya bisa, ya kadang malamnya bisa 20 jam, siangnya yang cuman 4 jam. Ya. Atau 16 jam dengan 8 jam. Ya. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Kata Allah, Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengatur itu. Ya. Artinya kalau ada malamnya panjang, maka setengah malam, katakanlah malam 16 jam, maka setengah malam 8 jam sendiri. Ya. Yang di satu sisi itu bisa jadi satu malaman penuh kalau pas musim panas, ya. Malamnya 8 jam, sehingga setengah malamnya kalau setengah malam ya 4 jam. Satu sisi bisa jadi malamnya 16 jam, sehingga setengah malamnya itu 8 jam sendiri. Sholat 8 jam, subhanallah. Ya. Berat bagi para sahabat. Allah yang mengatur, dan Allah mengatur siang dan malam. Kadang siangnya lebih panjang daripada malamnya, kadang malamnya lebih panjang atau bahkan jauh lebih panjang daripada siangnya. Allah yang mengatur itu semua. Maka Allah mengatakan, alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Alima allan tuhsuhu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian juga kesulitan mengaturnya, kesulitan mengetahuinya. Jadi mengetahui disebutkan di sini, lan ta'rifu miqdarahu min ghairi ziyadatin wala naqsin liqauni dzalika yastari intibahan wa inaan zaidan. Allah mengetahui kalian tidak bisa menghitungnya dengan tepat, fataba alaikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian. Ini Allah suruh 2/3, setengah atau 1/3 malam. Karena waktu yang berbeda-beda, dan pada masa lalu belum berkembang ilmu falak, ya, bahwa waktu itu kemudian ada rotasinya, ya, ada muternya seperti apa, ada ininya. Maka pada waktu itu sebagian sahabat yang mengira-ngira saja, ya, mengira-ngira dari waktu malam sampai waktu terbitnya fajar. Berarti beberapa hari ini setengah malamnya segini. Tentunya akan ada pengurangan, akan ada kurang, ya, sedikit lebih kurang atau lebih banyak. Ketika kurang, artinya mereka tidak mengerjakan sesuai dengan yang Allah perintahkan. 1/3 malamnya itu tidak tepat, setengah malamnya tidak tepat, 2/3 malamnya tidak tepat. Ya, mungkin kurang dari apa yang Allah perintahkan tersebut, kurang dari setengah malam, kurang dari 1/3 malam, kurang dari 2/3 malam. Maka Allah mengatakan fataba alaikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Ya, mengampuni dosa kalian atau mengampuni perkara kalian yang seperti itu. Dan demikianlah sampai hari ini kaidah ini berlaku, al-masyaqqah tajribu taisir. Ada kaidah dalam fikih, yaitu kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan, ya. Ada kesulitan bagi seorang mukmin mendatangkan kemudahan. Ya, jadi banyak kesulitan mendatangkan kemudahan. Ketika safar sulit, ada kemudahan untuk
untuk mengqashar salat, untuk berbuka puasa dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana ada kaidah ad-darurah tubihul mahdhurat. Ad-darurah tubihul mahdhurat. Perkara yang darurat itu bisa membolehkan satu hal yang diharamkan. Kalau darurat, hal yang diharamkan pun bisa jadi diperbolehkan. Ya, sering diberikan contoh bagaimana ketika seseorang itu terancam nyawanya, maka kalau nggak ada makan kecuali makanan yang haram, maka boleh bagi dia untuk memakannya ketika itu. Boleh bagi dia. Tentunya tidak sampai kenyang sesuai dengan yang diperlukannya. Ya, begitulah dalam agama kita berbagai kemudahan. Syariatnya mudah. Salat itu asalnya mudah. Ya, puasa hukum asalnya mudah. Semua orang bisa melakukannya. Apapun syariat mudah. Kalau ada kesusahan, ada kemudahan lagi. Ya. Kalau ada kesusahan seorang melakukannya, maka akan ada kemudahan. Diperbolehkan, diberikan rukhsah, dikurangi, bahkan nggak perlu mengerjakan. Ya. Yang tadinya zuhur pada waktunya, asar pada waktunya 4 rakaat, maka boleh dijamak, boleh diqashar kalau ada keperluannya. Ya, bisa zuhur hanya 2 rakaat, asar 2 rakaat, sekaligus digabungkan pada waktunya, pada waktu asar atau waktu zuhur juga diperbolehkan. Ya, begitulah agama kita. Fataba alaikum. Allah pun mengampuni kalian. Yang ketika ada kesulitan maka namun tidak dimudah-mudahkan. Ya. Tidak boleh orang tidak punya sebab apa-apa kemudian dia qashar gitu. Dia tidak safar, tidak apa, dia qashar salatnya. Dia tidak apa, dia buka puasa. Nah, Allah kan memudahkan, nggak boleh asal. Ya, nggak sakit, nggak apa, kemudian dia sholat sambil dalam keadaan duduk misalnya dalam sholat wajibnya. Kalau sholat sunnah boleh. Ya, sholat sunnah boleh duduk walaupun orangnya sanggup, tapi pahalanya separohnya. Pahalanya separohnya. Ya. Nggak boleh memakai rukhsah tanpa ada sebab. Tapi kalau ada sebab silakan. Nggak boleh orang kuat berpuasa namun bayar fidyah. Padahal kuat puasa, bisa dia puasa. Ya puasa. Ya. Kalau nanti sakit silakan bisa berbuka. Kalau sakitnya permanen silakan bayar fidyah. Ya. Fataba alaikum, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka ini keringanannya. Faqra'u, maka sekarang bacalah ma tayassara minal Qur'an. Apa yang mudah dari Quran untuk kalian, subhanallah. Ya. 2/3 malam, setengah malam, 1/3 malam, sekarang dah baca yang gampang pokoknya. Terserah 1 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat tambah 1, ya. Terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Masya Allah. Allah berikan keringanan untuk mengerjakan salat malam dengan membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, tentunya nanti ada minimalnya, yaitu membaca apa? Membaca surat Al-Fatihah, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an untuk kalian baca. Surat Al-Fatihah plus kulhu boleh. Surat Al-Fatihah plus apa boleh. Atau bahkan surat Al-Fatihah saja boleh. Ya. Ini salat malam, Masya Allah. Allah berikan keringanan agar semakin banyak orang yang bisa melakukannya. Karena demikianlah ya, kadang-kadang generasi-generasi awal itu biasanya memang punya militansi yang tinggi. Makin kesini makin apa namanya, makin berkurang militansinya, makin lemah. Sehingga Allah pun mengetahui hal tersebut. Kedepannya banyak umat Muhammad yang sulit kalau diwajibkan sholat malam, apalagi diwajibkan untuk melakukannya 2/3 malam, sulit. Maka nanti dihapus hukum kewajibannya, demikian pula diringankan pelaksanaannya, Masya Allah. Ya. Ini meringankan pelaksanaannya. Tadinya 2/3, setengah atau 1/3 malam yang berjam-jam itu, sekarang faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Diringankan bacaannya, diringankan kuantitasnya. Ya, nggak perlu 2 jam, nggak perlu 3 jam, nggak perlu setengah malam. Yang mudah dari Quran baca. Kalau itu saja sudah sulit juga melakukan, ya kebangetan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini selanjutnya meringankan hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Ya, meringankan hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam alasannya.
dan semuanya melihat kondisi manusia. Apa itu? Alima an sayakunu minkum mardha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sayakunu minkum mardha. Ada di antara kalian yang sakit. Ya, ada di antara kalian yang sakit. Sehingga tidak bisa mengerjakan sholat malam sampai lama-lama seperti itu. Orang sakit biasanya malam-malam ya butuh apa? Butuh istirahat. Ya, bahkan kadang lebih panjang daripada yang sehat. Karena badannya lemah, karena kondisinya sakit. Maka Allah mengatakan alima an sayakunu minkum mardha. Allah mengetahui akan ada orang-orang yang sakit. Kata orang sakit ini juga di antara orang yang boleh menjamak sholat. Ya, boleh menjamak sholat jika memang dibutuhkan. Walaupun dia tidak safar. Ya. Misalnya setelah maghrib dia mau langsung sholat isya. Kenapa? Ya dia butuh istirahat. Baru operasi atau baru sakit berat begitu ya. Dia butuh istirahat. Maka setelah maghrib dia mau langsung sholat isya. Kalau dia tidak dalam kondisi safar, maka tetap dikerjakan sempurna ya, karena qashar ini karena safar ya. Adapun jamak karena memang ada kesulitan. Ada masyaqqah, ada kesulitan. Ya. Maka kata Allah, alima an sayakunu minkum mardha. Boleh orang itu, mungkin di antara kalian ada yang sakit, maka diperbolehkan. Kalau ada orang yang menjamak salatnya antara zuhur, antara maghrib dengan isya, apakah dia boleh melaksanakan salat malam setelahnya langsung? Jawabannya boleh. Jadi salat malam itu dikerjakan setelah isya. Maka ketika seseorang menjamak salatnya, baik dengan qashar atau tidak qashar, ya misalnya tadi orang safar, dia menjamak salat maghrib dengan isya. Setelah itu dia mau langsung salat witir. Normalnya itu masih dalam waktu maghrib. Normalnya itu, tapi dia sudah selesai salat isya karena dia sudah menjamaknya. Maka boleh bagi dia untuk mengerjakan salat malam setelahnya. Ya, dia mau malam 2 rakaat, 1 rakaat boleh. 2 rakaat, 3 rakaat boleh. 1 rakaat saja boleh. Dia pengen langsung witir, setelah itu istirahat. Boleh. Ya. Maka setelah sholat isya, baik itu sholat isya yang dikerjakan di waktunya, atau sholat isya yang dikerjakan di awal karena mungkin dia menjamak dengan sholat maghrib. Ya. Alima an sayakunu minkum mardha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alasan yang lainnya, wa akharuna, dan sebagian yang lainnya, yadribuna fil ard. Mereka berkeliling di atas muka bumi, yabtaghuna min fadlillah. Mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau malam dia forsir waktunya untuk salat malam, siangnya dia forsir waktunya, dia gunakan waktunya untuk apa? Untuk mencari rezeki, namun ternyata tidak bisa maksimal karena apa? Karena semalam sholat malam, semalam suntuk. Akhirnya siangnya nggak bisa bertani, nggak bisa ke sawah, nggak bisa berdagang, nggak bisa jualan, nggak bisa kemana-mana untuk mencari nafkahnya. Jadi repot juga bagi dia. Yadribuna fil ard, keliling di atas muka bumi bersafar. Ya, gimana? Orang malamnya habis untuk sholat malam, siangnya mau safar nggak jadi karena ngantuk. Nggak safar-safar akhirnya. Ya, malamnya begitu, siangnya. Maka ini keringanan, Allah berikan keringanan, ya. Tidak menjadi wajib tapi menjadi sunnah. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Yabtaghuna min fadlillah, ini mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki, mencari nafkah, mencari apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Baik mungkin sebagiannya bekerja, sebagiannya bertani, sebagiannya mengajar, sebagiannya berdagang, dan lain sebagainya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebagian yang lainnya yuqatiluna fi sabilillah, mesti berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berbeda pendapat, ini ayat ini masih di Makkiyah atau sudah ke Madaniyah. Ya. Masih di Makkiyah atau sudah ke Madaniyah. Kalau Makkiyah sebagaimana tadi kita katakan, ada yang mengatakan ini setahun. Al-Muzammil termasuk yang awal-awal diturunkan. Surat yang awal-awal diturunkan. Kalau setahun setelahnya berarti semuanya ayat ini pun termasuk ayat yang Makkiyah. Sebagian ulama mengatakan ayat Madaniyah. Di antara mereka mengatakan ini, yuqatiluna fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Urusan perang di jalan Allah tidaklah ada kecuali pada ayat-ayat Madaniyah. Karena di Mekah belum
belum berperang di jalan Allah. Artinya ayat ini turun ketika Nabi sudah berada di Madinah. Ya kurang lebihnya puluhan tahun setelahnya. Ya minimal belasan tahun setelahnya. Kalau itu tafsirannya, artinya sepanjang itu pula wajib sholat malam sebelumnya. Subhanallah, waktu yang sangat panjang. Ya. Allahu alam, yang lebih tepat dia ayat Makkiyah, walaupun disebutkan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa akharuna yuqatiluna fis sabilillah. Dan sebagiannya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sebagian ulama mengatakan bahwa lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan alasan untuk meringankan salat malam ini. Pertama, orang yang berjalan di atas muka bumi untuk mencari nafkah. Bahkan dia didahulukan. Yang kedua, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang secara umum akan menganggap berperang di jalan Allah lebih mulia daripada mencari nafkah. Berperang di jalan Allah orang artinya betul-betul panggilan jiwanya, panggilan hatinya, mengorbankan apa yang dia punya. Adapun mencari nafkah kan ya memang itu sudah kewajiban manusia untuk mencari nafkah buat dia, kalau buat keluarganya dan lain sebagainya. Namun subhanallah di sini Allah menyamakan tentang hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa mulianya urusan mencari nafkah. Ya, mulianya urusan apa? Mencari nafkah bagi seorang kepala keluarga. Dalam hadis bahkan Nabi SAW menegaskan tentang hal ini. Kata Nabi, dinar anfaqtahu fisabilillah. Dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Dinar yang kau perjuangkan untuk berjuangan fisabilillah. Dinar untuk membebaskan budak. Yang paling mulia, yang paling afdal kata Nabi, dinar yang kau berikan untuk infak keluargamu, memberikan nafkah kepada keluargamu. Subhanallah. Ya, maka ini diantara kewajiban yang wajib bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, ya seorang laki-laki, ini kewajiban di antara kewajiban terbesar mereka. Mencari nafkah. Kalau tidak, siapa yang mau nafkahin keluarganya? Kalau bukan suami sendiri, kalau bukan ayah sendiri, maka kewajiban ya bagi seorang suami untuk mencari nafkah dan memberikan nafkah, dan ini kewajiban yang besar dan pahalanya besar. Nah, bahkan disebutkan dalam ayat ini sampai disejajarkan dengan orang-orang yang apa? Orang-orang yang berperang, orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang subhanallah perjuangannya tidak kalah serunya, bukan seru ya. Tidak kalah berkorbannya dari orang-orang yang berjihad jalan Allah. Kadang-kadang kita lihat banyak orang-orang yang para ayah yang mencari nafkah sampai lelah, atau bahkan sampai di antara mereka ada yang wafat ketika dalam keadaan mencari nafkah. Mungkin sebagai driver, sebagai supir. Ya, namanya manusia kadang ngantuk. Ya, padahal dia harus tetap menjalankan kendaraannya, tiba-tiba lagi microslip ya, tidur yang sebentar kemudian tiba-tiba kecelakaan. Ya, maka begitulah ya perjuangan seorang ketika mencari nafkah, perjuangan juga Allah muliakan dan Allah sejajarkan dalam ayat ini dengan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Karena memang itu ibadah bagi seorang muslim, ibadah. Satu hal yang mulia. Ya, satu hal yang menjadi kewajiban bahkan. Kewajiban. Jangan sampai seseorang di luar dia banyak berinfak, banyak bersedekah, bantu masjid, bantu ini, tapi di dalam keluarganya dia tidak menunaikan kewajiban nafkahnya dengan sebaik-baiknya kepada keluarganya. Dibiarkan SPP anaknya nggak bayar misalnya. Dibiarkan anak istrinya makan apa susah, istrinya yang cari kerja. Istrinya yang harus tambal sana, tambal sini, cari kerjaan sana, cari kerjaan sini. Tapi dia di luar dikenal sebagai orang yang dermawan, tapi di dalam seperti itu ini nggak benar. Ya. Allah sejajarkan itu, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebagian dari kalian yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Allah ulangi lagi. Tadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ini faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah dari yang mudah. Diulang kata para ulama, tapi punya maksud yang berbeda. Kata-katanya sama, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Yang satu untuk meringankan secara
kuantitas, secara jumlah. Yang ini untuk meringankan secara kualitas, yaitu tadinya wajib menjadi sunnah. Ya, walaupun sama tapi dalam konteks yang berbeda. Bacalah yang mudah dalam Al-Quran sekarang. Tidak lagi wajib ya untuk sampai panjang seperti, bahkan asalnya pun tidak lagi wajib menjadi sunnah hukumnya. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan secara umum kewajiban-kewajiban seorang muslim, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Dan ini dua hal, dua ibadah agung, bagian dari rukun Islam yang itu merupakan ibadah yang satu salat, ibadah yang menjaga hubungan kita dengan Allah. Zakat, ibadah yang menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, ibadah satu ibadah badan, satu lagi ibadah harta. Dan begitulah Allah sering mengingatkan dengan dua ibadah ini digandengkan, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Ini sama-sama kewajiban. Ini yang satu ibadah kepada Allah, yang satu berbuat baik kepada sesama manusia. Maka Islam mengatur semuanya. Bagaimana berbuat baik kepada Allah dengan salat, dengan puasa, dengan ibadah wajib, dengan ibadah sunnah. Sebagaimana Islam juga mengatur urusan berbuat baik pada sesama manusia, dengan zakat, dengan sedekah, dengan memberikan hutang, dengan mungkin meringankan hutang, dengan berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, kepada sesama, dan lain sebagainya. Ya, dan zakat ini subhanallah perkara yang agung. Kewajiban seorang mukmin, seorang muslim tidak besar, hanya 1/40-nya. Itu pun tidak semua orang wajib untuk menunaikan zakat. Hanya orang yang sudah memiliki nisab dan haul, yang menunjukkan dia orang kaya. Ya. Orang yang sudah mencapai nisab dan haul menunjukkan dia orang kaya. Ya, orang yaitu yang punya tabungan sebanyak 20 dinar yang mengendap selama setahun minimal. 20 dinar. Itu nisabnya. 20 dinar itu 85 gram. 85 gram emas. Karena satu dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. 4/4 gram. Satu dinar. Artinya 20 dinar, 85 gram emas. 85 gram emas berapa juta, Pak? Hah? Sekarang katakanlah berapa? 2 juta. Atau juta lebih. Ya. Berarti 85 kali 2, 170. Katakanlah 200 juta rupiah. Orang punya tabungan mengendap 200 juta, nggak kepake-pake. Nggak pernah turun dari itu. Artinya dia orang yang apa? Orang yang mampu, orang yang kaya. Kalau enggak ya jangankan tabungan 200 juta, tabungan aja nggak punya. Jangankan tabungan. Ya. Tiap bulan aja mungkin ngutang-ngutang terus, gali lubang tutup lubang. Sebelum tengah bulan udah habis gaji dia buat sebulan. Ya. Ya, tapi kalau orang yang punya tabungan besar, apalagi mengendap, nggak kepake-pake, apalagi bahkan bertambah, ya, maka orang yang kaya. Maka dialah yang memiliki kewajiban apa? Kewajiban zakat. Dan itu hanya berapa? 2,5%, ya, 1/40-nya. Bayangkan kalau pajak, ya, pajak 11%. Itu pun semua dipajakin. Kita beli teh kena pajak, beli roti kena pajak, beli aqua aja kena pajak, gitu kan? Pajak apa? PPN. Ya, tapi zakat sesuatu yang yang ringan, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqridullaha qardan hasana. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sedekah yang sunnah. Ya. Allah sebutkan dan beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, subhanallah. Beri pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Wa aqridullaha qardan hasana. Allah menyebutkan bahwa melakukan atau mengeluarkan sedekah itu seakan-akan ngasih minjem sama Allah. Dan Allah kalau ngasih minjem sama Allah, silahkan. Allah pasti membayarnya, bahkan membayar dengan berkali-kali lipat. Gitu. Kita kalau ada orang, kita tahu dia orang kaya. Cuman dia saat itu butuh uang receh. Dia nggak bawa uang receh, nggak bawa ATM, nggak bawa dompet, nggak bawa HP, nggak bawa uang. Ya, tiba-tiba cuma mau minjem sama kita uang 20.000 buat bayar di warung. Nanti saya ganti deh. Pinjam uang 20.000. Orangnya orang kaya sekali, kita tahu. Kira-kira kita minjemin ke dia 20.000, mudah tidak, Pak? Mudah.
Kita yakin pasti diganti ini, bahkan mungkin akan ditambahkan. Begitu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya. Kalau semua manusia dan jin berkumpul, semuanya meminta sama Allah, semuanya Allah beri. Kata Nabi SAW, tidaklah lebih daripada kalau kita masukkan jarum ke lautan, kemudian diangkat. Yang Allah beri semua makhluk dan manusia dan jin itu seperti air yang ada di jarum itu. Yang masih ada pada Allah seperti lautannya. Betapa maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sedekah, Allah pasti ganti. Karena Allah yang menjanjikan untuk menggantinya. Wa aqridullaha qardan hasana. Dan berilah pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qardul hasanan yakni pinjaman yang baik, yaitu pertama menjelaskan banyak maknanya. Yang sering yaitu pinjaman tanpa riba, ya, sehingga disebut qardul hasan, pinjaman yang ya kalau minjem 1 juta ya nanti dibalikin 1 juta gitu. Tapi bukan itu saja. Qardul hasan diantaranya pinjaman dari uang yang baik juga. Sedekah itu begitu, dari uang yang baik. Karena sedekah dari harta yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya qardun hasana, pinjaman dengan niat yang baik. Ya, yaitu sedekah dengan niat yang baik. Dengan niat membantu sesama, dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat-niat yang baik, bukan niat-niat yang riaan, ya, yang ria atau ingin dibalas oleh manusia. Ini di antara makna dari qardun hasana. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ, dan apapun yang kamu berikan kepada dirimu berupa kebaikan, tajiduhu indallah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan itu tuqaddimu li anfusikum. Kamu berbuat baik itu tuqaddimu li anfusikum. Kamu sedang melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan tidaklah engkau berikan kebaikan untuk dirimu berupa kebaikan, engkau melakukan hal untuk dirimu berupa kebaikan. Allah menyebutkan bahwa kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau engkau berbuat kebaikan ya untuk dirimu sendiri. Kalaupun engkau berbuat kejelekan, berbuat jahat, mengambil harta orang, mendolimi orang lain, berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah pun tidak akan rugi sama sekali. Allah pun tidak akan berkurang kekuasaannya, berkurang kemuliaannya, berkurang hartanya, berkurang kekayaannya, sama sekali tidak ada. Kerugiannya untuk siapa? Untuk diri kalian sendiri. Ya. Maka Allah sebutkan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Segala kebaikan apapun yang kau kerjakan, baik berupa salat walaupun panjang walaupun sedikit, baik berupa zakat walaupun sedikit walaupun banyak, sedekah walaupun sedikit walaupun banyak, tajiduhu indallah. Engkau akan mendapatkannya di sisi Allah. Ya, kalau benar ibadahnya, kalau ikhlas, ya, kemudian benar dalam pelaksanaannya, maka Allah menerimanya. Kalau Allah menerimanya, Allah akan mengembangkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan apa? Akan mengembangkannya. Ya, dalam hadis disebutkan demikian. Orang bersedekah sebutir kurma diterima oleh tangan kanan Allah, Allah mengembangkannya menjadi satu gunung kurma. Ya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajiduhu indallah. Engkau akan dapatkan di hadapan Allah. Dan bukan hanya sekedar yang setara, bahkan jauh-jauh lebih berlipat-lipat. Dan ini motivasi kita untuk beramal soleh dalam segala hal. Baik tadi yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat. Ya. Tenanglah. Ya. Segala pengorbanan kita, segala yang kita korbankan. Mungkin orang sholat korban waktunya. Korban apa lagi? Sholat. Ya, korban waktu, ya korban fisik sedikit. Mungkin orang puasa, korban nggak makan, nggak minum. Mungkin orang umroh haji, korban uang, mengorbankan uangnya. Mungkin orang kurban, mengorbankan uangnya. Tajiduhu indallah. Engkau akan dapati di sisi Allah, berlipat-lipat pahalanya. Dengan catatan ikhlas dan dilakukan dengan benar. Tajiduhu indallah. Jangan pelit sama Allah. Jangan hitung-hitungan dalam beramal soleh. Tajiduhu indallah. Huwa khaira wa a'zama ajra. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Akan Allah lipat gandakan, wahai manusia. Ya, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah. Setelah Allah sebutkan beberapa ibadah-ibadah, ya,
ibadah harta, ibadah badan, maka Allah tutup dengan apa? Wastaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Dan begitulah dalam banyak ibadah-ibadah kita disunahkan ditutup dengan istighfar. Ya, salat, habis salat kita disunahkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam apa namanya? Dalam haji juga demikian. Kita sudah wukuf di Arafah, di antara zikir yang banyak diutamakan untuk dibaca adalah istighfar. Kemudian apa lagi? Puasa, di antara doa malam Lailatul Qadar, dan itu bagian-bagian akhir dari puasa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha penerima maaf, suka permohonan maaf, maka maafkan aku. Kurang lebihnya istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa begitulah seorang insan. Betapapun dia berusaha untuk sempurna dalam ibadahnya, maka tidak ada kesempurnaan dalam ibadahnya. Ya, dan semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disyariatkan untuk beristighfar walaupun habis ibadah, bukan habis maksiat ini. Habis ibadah suruh istighfar. Mungkin salat kita ada kurang-kurangnya. Mungkin puasa kita ada kurang-kurangnya. Mungkin haji kita ada kurang-kurangnya. Ya Allah, ampuni ya Allah. Dan hanya Allah yang mengampuni dosa, tidak ada yang lain. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah kalau ampuni, Allah sayangi orang tersebut. Ya, manusia kalau kita minta maaf sama manusia, enggak mesti. Apalagi menyayangi, enggak. Ya, melupakan memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Hubungan selanjutnya udah enggak kayak hubungan sebelumnya. Yang kita berbuat salah sama orang tadinya baik sama kita berbuat salah, kita minta maaf, iya dimaafkan, tapi hubungannya enggak bisa baik seperti awal lagi. Ya, begitulah manusia. Tapi Allah tidak. Kita buat salah sama Allah, buat dosa sama Allah, kita istighfar dengan benar, kita taubat dengan benar, Allah memaafkan. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menerima taubat kita, dan Allah menyayangi kita. Bahkan bisa jadi lebih sayang daripada sebelum kita bertobat dan bermaksiat dan bertaubat. Ya, maka sering disebutkan Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Ya, Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka ayatnya ditutup dengan itu, ayat tentang salat malam, dan demikian pula sebagaimana kita tahu di antara yang disunahkan dalam salat malam di sepertiga malam yang terakhir, dan di antaranya disunahkan untuk banyak-banyak beristighfar juga di waktu itu. Ya, banyak-banyak beristighfar di waktu sepertiga malam yang terakhir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah selesai surat Al-Muzammil. Insyaallah pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan dari juz yang ke-29 ini, yaitu masuk pada surat Al-Jin, ya, surat Al-Jin. Ya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan sebelum kita tutup jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Kalau dulu saya diajari oleh kiai, kalau sholat malam tuh tahajud itu tidur dulu. Nggih. Kalau sebelum tidur nggak sah. Yang kedua, dari sepertiga malam terakhir, kenapa tidak istilah sepertiga malam awal terakhir? Kalau tidak tidur? Nggak sah. Oh ya. Para ulama ada menyebutkan beberapa hal tentang malam ini. Ada namanya qiyamul lail, ada namanya tahajud. Ya. Qiyamul lail atau salat malam itu mutlak. Ini malam, salat di malam hari. Dan malam itu banyak ulama menjelaskan dimulai dari maghrib. Ya. Allah mengatakan tentang puasa, wa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakan puasa itu sampai malam. Kita puasa sampai kapan? Sampai malam, sampai maghrib. Maka malam itu start dari maghrib. Selesainya kapan? Fajar, subuh. Setelah itu bukan malam lagi namanya, subuh atau pagi. Maka itulah satu malam. Ya. Maka qiyamul lail, ibadah yang dilakukan, sholat yang dilakukan di malam hari. Sebagian ulama mengkhususkan namanya tahajud. Tahajud itu memang harus tidur terlebih dahulu. Ya. Artinya sebagai ibadah tahajud itu ibadah yang sholat malam juga, maka namun dia sholat malam setelah seseorang tertidur. Dan memang perjuangannya lebih berat.
Perjuangan, kalau orang belum tidur, ya masih mau ngapa-ngapain, masih fresh lah. Tapi kalau sudah tidur, perjuangannya lebih berat karena dia harus meninggalkan apa? Meninggalkan kenikmatannya tidur untuk melakukan hal yang lain. Maka kalau orang beriman, dia akan menganggap bahwa sholat malam lebih nikmat, maka dia rela meninggalkan nikmatnya tidur untuk mengerjakan sholat malam. Ya. Maka untuk tahajud memang di sana adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Tapi kalau sholat malam secara umum dia mutlak, maka sebelum tidur atau setelah tidur. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kenapa ada istilah sepertiga malam yang terakhir? Karena hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala sama'id dunya fi kulli lail wa hiya fi thuluthil akhir minal lail wa hiya fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala Rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia di setiap malam, yaitu di sepertiga malam terakhir. Dan itu setiap malam. Allah berseru, siapa yang minta sama aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang beristighfar, akan aku ampuni. Nah, maka ini para ulama menjelaskan di antara waktu utama mengerjakan sholat malam, beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam yang terakhir. Maka ini ada istilah sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang awal ada juga, ya. Sepertiga malam yang awal ini ya nggak apa-apa, sepertiga malam, setengah malam. Namun sepertiga malam yang terakhir ini punya istimewa, waktu istimewa. Yaitu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Ya, maka disebutkan dalam banyak penjelasan para ulama, waktu utamanya adalah sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana menghitungnya? Ya tinggal malam dibagi 3 saja. Malam dari maghrib sampai isya dibagi 3. Kalau misalnya katakanlah maghrib jam 6, sampai isya, sampai subuh. Ya, subuh jam 4. Berarti 10 jam. Ya, satu malamnya 10 jam. Maka sepertiga malam berarti 3 jam, sepertiga jam. 3 jam 20 menit. Ya. Berarti kalau jam 4 subuhnya, 3 jam dikurangi 3 jam 20 menit. Kurang lebih dimulai dari jam 12.40, ya. Kalau tidak salah. Berarti 12.40, jam 1 lah sampai jam 4, itulah sepertiga malam yang terakhir. Jam 6 sampai jam 10, itu sepertiga malam awal. Ya. Jam 10 sampai jam 1, sepertiga malam yang kedua. Jam 1, jam 4, sepertiga malam yang ketiga. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ada lagi? Oh ya, silakan. Tadi disebutkan tentang kondulasan, jadi pinjaman yang bukan juga ya. Ini mungkin banyak bikin geser. Bagaimana kalau kita sudah malam jual beli jasa itu dengan yang orang yang kita tahu dia adalah pelaku riba, kan? Dia pelaku riba, kemudian dia bermuamalah dengan kita, bermuamalah biasa jual beli. Kira-kira hukumnya gimana? Ya, boleh hukumnya apabila muamalah dengan kita muamalah yang halal. Ya, mungkin jual beli, mungkin sewa menyewa dan lain sebagainya. Kita tahu dia pelaku riba. Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, dan kita tahu orang Yahudi di zaman Rasulullah juga pelaku riba, pelaku suap dan lain sebagainya dari amaliyah yang diharamkan dalam urusan harta. Tapi Nabi bermuamalah dengan mereka. Tentunya muamalahnya yang muamalah halalnya, jual beli oke. Bahkan Nabi SAW sampai akhir kehidupannya beliau menggadaikan baju perangnya kepada salah seorang Yahudi, ya, untuk pinjam uangnya, tapi digadaikan baju perangnya. Kenapa nggak sama sahabat saja minjem uangnya? Nggak ada yang mau. Kalau sama sahabat nanti nggak mau minjemin, tapi udah dikasih aja. Ya. Maka Nabi sama orang Yahudi biar minjem saja, dan beliau menggadaikan baju perangnya. Ya, artinya kita bermuamalah dengan orang-orang yang mungkin kita ketahui dia punya penghasilan dari ribawi atau dari perkara-perkara yang haram, selama muamalah dengan kitanya adalah muamalah yang halal, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Tadi Bapak menjelaskan bahwa surat tahajud itu bisa dikodok ke pihak. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Apakah kalau itu dilakukan, apakah mungkin nanti akan dikirakan makna filosofis dari tahajud itu sendiri, Pak? Malam, sholat malam. Iya, Ya. waktu mempunyai nilainya value. Iya. Kalau pindah ke kuda ini siap. Ya. Jadi kayaknya nggak pas itu. Iya. Mohon penjelasan. Ya, memang tentunya berbeda keutamaannya. Secara keutamanya akan ada perbedaannya. Tapi dan ini dilakukan bagi orang yang memang sudah biasa rutin sholat malam. Qadha ini dia satu hari mungkin safar capek, baru pulang sampai rumah jam tengah malam, langsung tidur, bangun-bangun udah subuh. Aduh, nggak sempat sholat malam. Dan dia sudah biasa sholat malam. Ya. Tapi kalau orang yang ya sesekali sholat, sesekali nggak bisa qadha. Ya. Tapi yang biasa sholat malam. Ya sekali sholat atau bahkan banyak nggak sholatnya daripada sholat malam. Yang ini enggak. Sama seperti qobliyah subuh juga gitu. Orang yang biasa qobliyah subuh, suatu saat dia mungkin ya qadarullah tiba-tiba bangunnya terlambat, udah azan atau bahkan terlambat karena capek sekali safar atau ada urusan, ya. Maka boleh bagi dia untuk mengqadha qobliyah subuhnya. Iya, tadi dengan catatan orang yang rutin, ya. Memang keutamanya akan berbeda. Karena berbeda di waktu malam dengan ketika dia mengqadhanya. Namun tadi karena dia sudah biasa maka dia mengqadhanya. Keutamanya akan berbeda. Namun ini diperbolehkan dan ini ada hadis yang khusus tentang hal tersebut untuk mengerjakannya di waktu Nabi SAW biasa ketika tidak tertinggal beliau sholat malam, beliau mengerjakannya di waktu duha dengan menambah duhanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena tapi memang keutamanya akan berbeda. Ya. Oh ya, silakan. Allah turun sepertiga malam ke langit dunia, ya Allah turun sepertiga malam ke langit dunia. Namun Allah jangan diinikan Allah seperti hamba-hambanya. Ya, Allah turun dan Allah tetap maha tinggi. Ya, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, Allah turun dan Allah tetap berada di atas ketinggiannya. Dan Allahu a'lam, ya bagaimananya tentunya kita nggak mengetahuinya. Tapi disebutkan dalam hadis tersebut, nuzul yanzilu rabbuna, Rabb kita turun, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dan sepertiga malam, nanti sepertiga malam kan di mana-mana sepertiga malam. Sekarang pun ada sepertiga malam. Ya. Kita padahal pagi, nanti siang tengah hari ada yang sepertiga malam juga. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik ruang, Allah pemilik waktu. Katakanlah Allah kumpulkan sepertiga malam di semua tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam itu, Allah pisahkan lagi, bisa. Kita nggak, waktu kok bisa dikumpulin? Ya Allah Subhanahu wa taala pemilik waktu. Kalau misalnya begitu gitu ya, ini akal-akal manusia saja. Apakah teknisnya begitu? Wallahu a'lam. Tapi Allah Subhanahu wa taala turun dan Allah tetap maha tinggi. Allah turun di sepertiga malam di setiap tempat sesuai dengan tempatnya masing-masing. Teknisnya bagaimana? Wallahu a'lam. Karena banyak perkara yang tidak bisa dijangkau oleh apa? Oleh akal kita. Wallahu a'lam. Pak, ada keterangan Ustaz, Allah turun pada sepertiga malam itu malam yang mana? Terakhir atau yang awal? Ya di hadis disebutkan sulusul akhir minal lail. Sepertiga malam terakhir. Di hadis, dan itu setiap malam kata Nabi. Di hadisnya seperti itu. Baik, kita cukupkan. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pembahasan surat yang baru, yaitu surat Al-Jin. Ya, ini kisah ketika Nabi SAW sholat, kemudian beliau tidak sadar ternyata didengar oleh sebagian bangsa jin. Kemudian mereka akan cerita tentang kondisi mereka. Ya, kita mengetahui bagaimana kondisi alam jin. Ternyata mereka ada yang baik, ada yang jahat, ada yang muslim, ada yang kafir. Mereka dahulu sebelum Nabi SAW diutus, mereka suka curi-curi berita langit untuk disampaikan kepada teman-temannya dari kalangan dukun, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas pada
pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.